Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, bersyukur lagi-lagi kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini Allah kembali memberi kesempatan kepada kita, memberi nikmat kesehatan kepada kita, memberi kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini guna untuk memperbanyak amal baik, memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, kata Nabi. Ada dua nikmat yang banyak sekali umat manusia lalai terhadapnya, as-sihah wal faragh. Dua nikmat itu ialah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Banyak sekali umat manusia di atas muka bumi ini yang masih Allah beri kesempatan untuk hidup, yang masih Allah beri kesehatan jasmaninya, kesehatan badannya, tapi tidak dari semua mereka yang menggunakan nikmat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang lalai kepada dua nikmat terbesar ini yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada qudwah kita, kepada tauladan kita, kepada junjungan alam kita, yakninya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa bisalasin." Ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa kalaulah manusia wafat, kalaulah manusia meninggal, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladun salihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang bernyawa dha'iqatul maut pasti akan merasakan bagaimana kematian itu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kamu berada, pasti kematian itu akan datang menghampirimu walaupun kau sedang berada di benteng yang kokoh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa, hadirin? Kematian itu pasti ada dan pasti datang. Yang perlu dan kita tidak tahu kapan ia akan datang. Maka berguna bagi kita semua untuk mempersiapkan datangnya kematian itu. Salah satu cara yang paling efektif, yang paling baik adalah mempersiapkan tiga amalan yang akan senantiasa mengalir pahalanya kepada kita meskipun nyawa telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sedekah jariyah. Kita boleh memperbanyak harta di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah, kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
carilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat harta di dunia ini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Akan tetapi prioritaskan dulu dengan harta, dengan ilmu, dengan apapun nikmat yang kita peroleh di dunia ini untuk mempergunakannya memperoleh kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita saat ini hidup di dunia. Maka silahkan memperbanyak harta, perbanyak kebun, perbanyak tanah, tanam sawit seluas-luasnya misalkan, atau berinvestasi saham, berbisnis dan lain sebagainya. Akan tetapi pergunakanlah harta itu untuk memperbanyak sedekah. Berilah makan anak yatim. Selama anak yatim itu hidup, dari hasil makanan yang telah kita beri, makanan yang ia makan menjadi darah daging, daging berubah menjadi darah, maka selama darah itu mengalir dalam tubuhnya, pahala mengalir kepada kita walaupun kita telah wafat. Sedekahkanlah sebagian dari harta itu kepada pondok-pondok pesantren. Selama orang menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, sunnah, adab, ilmu di pesantren yang telah kita beri sedekah, yang kita beri sebagian harta kita di situ, maka walaupun kita telah wafat, pahalanya akan terus mengalir. Maka investasi yang paling baik tidak hanya investasi di dunia, akan tetapi yang harus kita pikirkan bagaimana walaupun jasad kita telah tidak bisa beramal di atas dunia ini, tapi amalan kebaikan pahalanya masih bisa mengalir ke dalam, masih mengalir dan dapat kita rasakan manfaatnya. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Selain daripada sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat juga dapat mengantarkan amalan kebaikan kepada kita walaupun kita telah wafat, kata Nabi Muhammad SAW. Maka tak heran kita ketika Nabi menyebutkan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka satu huruf yang kita ajarkan kepada siapapun itu sangat bermanfaat. Tidak hanya mendapatkan pahala dari apa yang kita baca, akan tetapi ketika orang kita ajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan Alif Lam Mim, mengajarkan bagaimana cara membaca dan memahami Al-Quran, selama ia mengamalkan ilmu itu, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Bayangkan, anak yang kita didik, anak murid yang kita didik, kita ajarkan membaca surah Al-Fatihah yang baik. Salat sehari 5 waktu pasti membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah rukun dari salat. La salata, tidak ada salat jika tidak membaca Al-Fatihah, kata Nabi. Maka selama ia salat membaca Al-Fatihah dari apa yang kita ajarkan, selama itu pula pahalanya mengalir kepada kita walaupun nyawa telah dicabut dari jasad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu, doa anak yang soleh. Anak yang soleh, setiap kita yang dititipkan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu amanah dari Allah, harus kita gunakan agar ia menjadi orang yang baik, yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kokoh pendiriannya kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah tauladan yang patut ditiru segala apa yang ia perbuat. Maka jika kita telah berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi ahlul Quran, kerjaannya menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, takwa kepada Allah, solat 5 waktu tak pernah tinggal, bahkan sunnah ia dirikan terus menerus, sedekah ia lakukan, maka segala amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak kita tadi, anak yang soleh ini, pahalanya tidak hanya berhenti di dia sendiri, akan tetapi kita sebagai orang tuanya akan terus mendapatkan pahala dari apa yang ia lakukan. Terlebih lagi ketika ia telah terdidik menjadi seorang anak yang soleh, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam solatnya ia tidak akan pernah berhenti mendoakan kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup ataupun telah wafat. Maka anak-anak yang seperti inilah yang investasi terbaik di dunia dan di akhirat. Tidak hanya kebaikan di dunia tetapi di akhirat.
walaupun kita telah wafat, kata Nabi Muhammad SAW, pahala dari doa amalan dari amalan anak yang soleh, doa dari anak yang soleh akan mendatangkan pahala dan menghapuskan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maka benar kata Nabi bahwa ketika manusia telah wafat, ia tidak dapat lagi beramal untuk memperbanyak amalan kebaikan, akan tetapi ada 3 amalan ia di dunia yang masih bisa mendatangkan pahala walaupun ia telah wafat. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan waladun salihun yad'u lahu, dan doa anak yang saleh. Semoga kita semua dapat mengamalkan 3 perkara ini, yaitu mencari harta untuk memperbanyak sedekah, kemudian belajar ilmu yang banyak agar bisa mengajarkan orang lain sehingga memberikan manfaat kepada kita, serta yang ketiga dikaruniai seorang anak sehingga kita bisa mendidiknya menjadi anak yang soleh dan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.